Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Babul mashi alal khuffaini. Adapun ini yaitu bab menerangkan hadis-hadis yang mengupas tentang hukum mengusap atas dua khuf. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a. Adalah aku bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatawadda'a, lalu Nabi berwudu. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka mengulurkan tangan oleh aku agar aku melepas akan dua mujahnya Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, da'huma, biarkan olehmu Syu'bah akan dua mujah itu. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, maka sesungguhnya aku memasukkan dua mujah itu padahal keduanya suci. Famasaha alaihima, lalu mengusap Nabi atas kedua mujah itu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Walil arba'ati anhu, dan bagi riwayat imam yang empat dari Mughirah, illan Nasa'iyya, kecuali Nasa'i, redaksinya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'lal khufi wa asfalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengusap oleh Nabi akan bagian atas mujah dan bagian bawahnya. Wa fi isnadihi dha'fun, dan pada sanad hadis ini yaitu dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang maskhul khuf, mengusap mujah, kaos kaki dari kulit. Nanti pertemuan mendatang insyaallah kita bawa. Jadi biar praktek, biar tahu tentang luhurnya ajaran Islam. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa umat Muhammadiyah, umatnya baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keistimewaan yang luar biasa banyak dibanding umat-umat yang lain. Mengapa? Karena kita punya Nabi diistimewakan oleh Allah dengan keistimewaan yang begitu banyak, melebihi nabi-nabi yang lain. Kemuliaan yang didapat oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menjadi pengikutnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya
keistimewaan itu materi kita, yaitu mengusap mujah. Mujah itu kayak sepatu, bukan sepatu. Kayak sepatu bayi. Sepatu bayi itu bawahnya nggak ada tapaknya. Ntar kalau ada, saya nilo mujah begitu. Jadi enak neranginnya. Umat ini keistimewaannya banyak. Banyak. Sampai Nabi bilang, Innallaha qad harramal jannata an yadkhulal anbiya'u fiha hatta adkhulaha. Kata Nabi, sesungguhnya Allah haramkan para nabi-nabi masuk ke surga sehingga aku dulu yang masuk ke surga. Nabi kita nabi terakhir, tapi diistimewakan masuk surganya duluan sebelum nabi-nabi yang lain. Sallu ala nabi. Lalu Nabi menyampaikan, wa innal jannata wa innallaha subhanahu wa ta'ala qad harramal jannata an tadkhulal umamu fiha hatta tadkhula ummati. Sesungguhnya Allah haramkan surga buat umat-umat yang lain. Umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Hatta tadkhula ummati, sampai umatku dulu yang masuk duluan. Kenapa itu umat bisa masuk duluan? Karena pengikut Nabi yang masuk surganya duluan. Sehingga khosaisil ummatil Muhammadiyah ini banyak. Keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali, di antaranya bab yang akan kita bedah, babul mashi alal khuffaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan begini, sallu ala khifafikum fa innal yahuda la yusalluna ala khifafihim. Umatku, kau solat pakai khuf, mujah. Yahudi enggak pernah solat pakai mujah. Ini keistimewaan daripada umat Nabi. Dan memakai mujah ini, saudara, kalau kami lebih senang menyebutnya kaos kaki dari kulit. Jadi kayak sepatu, bukan sepatu, kayak kaos kaki, bukan kaos kaki. Yang enak ada sampelnya. Ini ndak ke bawah. Nanti insya Allah. Karena masih beberapa pertemuan. Ini termasuk syiaruddin. Siar-siar keluhuran agama Islam. Karena orang-orang yang ahlul bid'ah, dari aliran-aliran sempalan di luar ahlus sunnah wal jamaah, semacam dari Khawarij, semacam dari sebagian kaum Syiah, termasuk juga di dalamnya Syiah Imamiyah, mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait mengusap mujah. Padahal ajaran ini diriwayatkan, kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala an, dari 70 sahabat lebih bercerita menyampaikan bahwa Nabi mengajarkan kepada kita umat mengusap mujah. Mengusap mujah ini, saudara, adalah dispensasi agama. Karena dalam Islam hukum ada dua. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Itu hukum Islam.
Azimah itu hukum asal. Kayak kita bepergian jauh, ya asalnya dohor 4 di waktu dohor, asar 4 di waktu asar, maghrib 3 waktu maghrib, isya 4, itu namanya azimah, hukum asalnya. Ada rukhsah, boleh dijamak qasar, itu namanya dispensasi agama. Nah, asalnya saudara, dalam wudu itu kita yang disuruh membasuh kaki. Kaki itu kudu dibasuh. Tapi boleh dalam wudu kaki enggak usah dibasuh, diusap sepatunya aja, udah nyetrum adanya. Enggak perlu kakinya dibasuh. Kaki mau enggak diusap, kaki mah dibasuh. Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Boleh dibaca begini nih, wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum, enggak wa arjulakum, enggak apa-apa. Lafad arjul ini bisa terhubung kepada tangan dan wajah, berarti maknanya dibasuh. Kalau wa arjulikum maknanya diusap, tapi bukan kakinya, tapi mujahnya atau sepatu kulit, kaos kaki kulitnya. Tar dibawa biar enak neranginnya. Ini rukhsah, pengganti membasuh kaki. Jadi kaki enggak perlu dibasuh, tangan, wajah biasa, tangan, kepala, telinga, kaki yang diusap sepatunya aja. Begitu. Enggak perlu kakinya. Jadi salatnya sah. Biasanya ada di daerah dingin, kalau di Maroko biasa itu yang kayak begitu. Daerah-daerah yang sistemnya kayak begitu, iklim kalau udah dingin banget, itu kayak begitu. Itu mujah biasa. Kalau kita iklimnya tropis, enak begitu. Jadi nggak begitu dikenal mengusap kaos kaki kulit ini. Jadi kita jalan aja pakai itu kemana-mana, karena biar nggak dingin kakinya, nggak dingin. Itu begitu. Namanya khuf bahasa Arabnya. Dan ini adalah materi kita, khuf. Sehingga saudara, agama hadir memberi jalan kemudahan bagi umat, karena memang misi daripada hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita sebagai rahmatan lil alamin. Jadi materi ini secara umum buat kita orang Indonesia tidak terpakai. Begitu. Daerah-daerah yang dingin, mungkin kita ada di Bromo lah begitu. Masih tuh dingin, bisa terpakai. Sehingga ini jarang dibedah. Tapi karena kajian hadis, kita kudu demen sama Nabi dan kalamnya, ya kita kudu bedah. Karena ini keluhuran Islam. Walaupun bagi kita tidak terpakai sekarang, tapi suatu saat Anda bisa aja bakal dikirim, ditugasi untuk ke daerah-daerah dingin, enggak bakal ya ini nyeleneh ajaran, enggak, udah ngaji hari Selasa di Mercu Buana, kan begitu. Inilah rahmatan lil alamin. Hadisnya yang pertama dari Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, kata beliau, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddo'a fa'ahwaitu liunzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Apa maknanya? Dari hadis ini saudara,
kita bisa fahami. Yang pertama, adab yang lagi banyak dikritik kemarin-kemarin sama sebagian orang. Jadi sahabat Nabi itu, kalau Nabi mau wudu, pengennya buru-buru ngambilin air wudu sebagai khidmat sama ulama. Jadi khidmat sama ulama tuh gede banget ganjarannya, hormat, adab. Ini Mughirah bin Syu'bah salah satunya. Nabi mau wudu, maksudnya mujahnya pengen dicopotin sama dia, karena inisiatif. Jangan Nabi yang nyopot sepatunya, saya aja. Tuh, itu namanya hormat sama ulama. Adab itu lebih tinggi. Adab. Kenapa anak-anak santri di pondok-pondok sopannya Masya Allah? Karena memang inilah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pelan-pelan tapi pasti kena ghazwul fikri, kena perang pemikiran. Repot kita di kampus, repot kita di sekolah, guru jewer dikit kena KPI, kena HAM, dia nggak paham, jadi serba salah. Akhirnya guru hanya sebatas mengajarkan aja, bukan mendidik. Padahal menteri pendidikan, bukan menteri pengajaran. Departemennya Kementerian Pendidikan, bukan Kementerian Pengajaran. Ada beda antara ngajar sama didik. Yang namanya ngajar, Bapak minta izin Bapak sebentar aja ya. Iya, izinin kami bentar ya, redoin, maklumin, begitu, gantian ya, redoin kami, maklumin. Jadi betapa ini kita punya ajaran luar biasa. Jadi bukan pengajaran Islam, punyanya namanya pendidikan. Apa itu pengajaran? Yang penting ditransfer ilmu dari guru ke murid. Itu namanya pengajaran. Tapi kalau pendidikan bukan begitu saja. Diberikan segalanya oleh sang guru. Bila murid salah, bolehlah sang guru menegur. Kalau orang tua nggak mau anaknya ditegur, ya ajar sendiri. Begitu, ajar sendiri. Jadi ini penting di dalam ilmu kependidikan dalam Islam. Jadi ada pendidikan, ada pengajaran. Akhirnya terserah aja dah. Begitu akhirnya. Ini adalah hal yang kurang bagus di dalam agama. Maka Islam perlu adanya lembaga pendidikan, bukan lembaga pengajaran. Ini Mughirah bin Syu'bah karena mendapat pendidikan dari Nabi, ta'zimnya sama guru, ampe Nabi mau wudu pengen copotin sepatunya. Begitu, untuk supaya kakinya dibasuh sama Nabi. Karena Nabi pakai sepatu, namanya khuf, kaos kaki kulit kalau kami menyebutnya. Karena konotasi yang ada di pikiran umumnya kita, kalau mau sepatu seperti apa yang dipakai. Karena khuf beda, itu kayak begitu. Inilah adab dalam Islam, adab. Kalau zaman dulu di film-film itu ada gurunya diri jalan, dia muridnya diri nunduk. Kalau sekarang udah nggak usah begitu, gitu. Suka-suka dia. Ini tidak mengerti tentang adab. Begitu yang diatur oleh Islam, dan ini merupakan kerugian di dalam agama. Yang kedua, dari hadis ini kita ambil faham betapa di dalam Islam disyariatkan mengusap mujah, kaos kaki kulit dalam wudu aja, bukan mandi junub, wudu saja.
sebagai ganti daripada membasuh dua kaki. Melalui hadis ini. Yang ketiga, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa para ulama telah ijma dibolehkan mengusap mujah saat bepergian jauh. Tandanya Mughirah bilang, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat pada bepergian jauh. Adapun di rumah, hadisnya nanti di depan akan kita bedah. Jadi boleh kita mengusap mujah walaupun bepergian, walaupun di rumah boleh. Cuman ketentuan berlaku kalau di rumah berapa hari boleh dicabut kudu kakinya dibasuh, kalau bepergian berapa hari diizinkan ngusap mujah tanpa membasuh kaki. Nanti hadisnya kita di depan akan kita bedah sekaligus contoh mujahnya. Jadi boleh kita mengusap dua sepatu baik dalam bepergian seperti hadis ini maupun di rumah, baik karena ada hajat maupun tidak ada hajat, diperbolehkan di dalam agama. Bahkan ulama bilang bisa kafir orang yang nggak percaya pada ajaran mengusap mujah ini, saudara. Kemudian yang keempat, Nabi menjawab kepada Mughirah, da'huma. Pada waktu Mughirah mau lepas, kata Nabi, jangan dilepas. Mujah saya jangan dilepas. Sebab saya masukkan udah wudu dulu. Apa maknanya? Kebolehan mengusap mujah sebagai pengganti membasuh dua kaki ini ada ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Yang pertama, Nabi sebutkan fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Yang pertama, dipakainya sesudah wudu secara sempurna. Contoh, kita sekarang wudu buat sholat dohor, tentu kakinya dibasuh. Udah kaki dibasuh, baru kemudian pakai sepatu itu. Nanti asar boleh kita wudunya habis wajah, tangan, pala, telinga, lalu kakinya enggak perlu dicopot lagi sepatunya, usap itu boleh. Seperti Nabi pada waktu Nabi wudu mau dicopotin sepatunya sama Mughirah, kata Nabi, jangan, saya sudah wudu sebelumnya sampai kakinya dibasuh, boleh pakai mujah. Jadi syarat kebolehan memakai mengusap mujah, satu, kudu wudu secara sempurna dengan kaki dibasuh, baru memakai mujah. Itu satu. Kalau kita belum begitu nggak boleh, kudu dibasuh kakinya. Itu satu. Dua, syaratnya sepatunya kudu menutupi mata kaki. Mata kakinya kudu ketutup. Kalau mujahnya mata kakinya terbuka, nggak bisa. Kudu kakinya dibasuh. Nggak boleh sepatunya diusap. Kudu menutup mata kaki sampai pertengahan betis, begitu mujah, kayak sepatu abri, begitu tinggi dia, begitu. Ketiga, syaratnya itu mujah kudu kuat, yakni kuat itu dipakai berkali-kali nggak jebol, begitu. Kalau kaos kaki, coba aja jalan kita pakai kaos kaki, udah langsung rusak dari sini juga. Itu namanya disebut mujah. Jadi an yakuna qawiyan mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Si mujahnya kudu kuat, tidak tembus air, kuat enggak tembus air,
Jadi kalau tembus air nggak bisa. Begitu. Begitu. Kayak kaos kaki tembus air, itu nggak bisa ngusap itu. Begitu. Dan kuat. Sehingga kita bertubi-tubi berjalan, tidak mengapa. Begitu. Syarat kebolehan mengusap mujah, satu, dipakainya sesudah bersuci secara sempurna, yakni wudhu, kakinya dibasuh. Itu begitu. Baru pakai mujah. Kalau nggak begitu, nggak jadi. Kedua, kudu menutup mata kaki dan tidak tembus. Ketiga, kuat dibawa jalan kemana-mana. Begitu. Berikutnya dari hadis ini dapat kita ambil bahwa mengusap mujah ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya para ulama berbeda pandangan. Bagus mana? Membasuh dua kaki kah ataukah mengusap mujah? Menurut imam kita Syafi'i, ya tentu bagus membasuh kaki. Oleh karena mengusap mujah rukhsah, kelonggaran. Membasuh kaki azimah, tinggian azimah, hukum asal dibanding menggunakan hukum dispensasi. Dibanding hukum dispensasi. Begitu. Dan terakhir yang kita petik dari hadis ini, mengusap mujah khusus ada ajarannya pada wudu saja. Pada mandi tidak ada, kaos kakinya enggak dicopot atau sepatunya enggak dicopot, hanya ada pada ajaran wudu saja. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Bulughul Maram ini, meletakkan mengusap mujah sesudah wudu, supaya orang faham bahwa mengusap mujah khususnya ada pada ajaran wudu doang, tidak pada ajaran mandi. Dan ini seperti di muka kita sampaikan, min khasaisil ummatil Muhammadiyah mashul khuffaini badalan an ghaslir rijlain. Di antara keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap dua mujah sebagai ganti daripada membasuh dua kaki, khususnya di daerah yang dingin. Di Mekah sering kita bisa lihat orang kok pakai kaos kaki, sholatnya apanya nggak dicopot, itu namanya disebut khuf namanya. Nanti kalau dibawa enak kita bisa lihat, namanya disebut khuf namanya, atau orang kita menyebutnya mujah karena kayak sepatu bukan sepatu, kayak kaos kaki bukan kaos kaki, maka disebut bahasanya mujah. Inilah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak. Kalau ngomongin keistimewaan umatnya Nabi, satu, masuk surganya duluan. Mana lagi keutamaan umatnya Nabi, boleh sholat di mana aja. Di kebun boleh, di rumah boleh, di masjid boleh, di musola boleh, dilanggar boleh. Orang-orang dulu-dulu sholatnya banyak dilanggar, jadi wali gitu, begitu. Bener nggak? Dilanggar tuh di musola maksudnya. Hah? Iya begitu. Itu begitu saudara. Kalau agama lain sholatnya kudu di gereja, enggak di gereja enggak jadi, enggak boleh di rumah. Kalau kita di mana aja jadi. Wa ju'ilat lanal ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan bumi tempat sujud, tempat sholat maksudnya. Di mana aja sah sholatnya, begitu sah. Wa tahuran. Ini juga khasais al ummah al Muhammadiyah.
Ada ulama besar dari Mekah, gelarnya Qutubul Haramain, wali kutub dua tanah haram, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu rahimahullah rahmat abror, makamnya nggak jauh daripada Sayyidah Khadijah, di bawahnya, di Ma'la. Mengarang kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat-umat Nabi Muhammad. Tebal, yuk akan diterangkan. Salah satunya tentang mengusap dua mujah pengganti membasuh dua kaki pada wudhu. Inilah yang dapat kita petik dari hadis ini. Lalu riwayat yang lain dari Imam 4, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, kecuali Nasai, Nabi mengusapnya atas dan bawah, dan ini adalah dhaif. Nanti kita ambil caranya bagaimana ngusapnya. Nanti ngusapnya bergaris begini, kelihatan nggak? Waduh, ini anggap pakai sepatu, dari bawah ini tarik ke bawah, yang atas tarik kemari, dari sini nih bawah ke depan, ini tarik kemari. Yang enak ntar ada contohnya. Kalau tanpa contoh susah juga bayang-bayanginnya, ngebayang-bayangin, puyeng. Yang muncul di otak bayang-bayang duit mulu, duit. Kalau ini nih kurang kebayang. Udah ntar aja, biar kita ketemu contohnya lebih mudah. Pertemuan mendatang sekali lagi kita bakal bedah dan kita tuntasin materi ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Ayo baik. Sudah lama saya melihat dan saya pikir bisa jarang dipraktekkan ya. Tapi ada problem kita. Ini rasanya bijak juga. Nah, problem kita sebagai pengajar itu kita kan menjaga wudhu, kadang-kadang ingin jaga wudhu. Ketika kita aja wudhu, maaf ya, sering kita kamar kecil. Boleh nggak kita puja? Dalam artian supaya terjaga wudhu kita. Kalau di bawah kita dan bisa kita wudhu yang biasa. Supaya menjaga waktu, kita puja pakai wudhu kan cepat ya, tapi setelah kita kencing, terus kita wudhu kan biasa. Tapi ketika kita puja boleh nggak? Puja, sang kita melakukan puja. Dianggap dulu, tidak lolos lagi. Gitu. Walaupun kadang-kadang sepatu kita kan tinggi dan tidak ada posisi itu, kita harus juga untuk melangkah juga. Kalau anak-anak kan buka lah. Kalau kita kan kaki apa namanya untuk celana juga. Lensa, boleh nggak kita lakukan mujah semacam itu? Dan mujahnya apa? Kalau di bawah atau boleh nggak mujahnya dihentak? Jadi mujah itu bukan sepatu. Bukan sepatu. Itu yang harus dipahami. Begitu. Nah, makanya nanti saya contohin. Jadi kalau sepatu ada bawahannya, Pak. Bawahannya. Ada apa bawahannya? Buka aja tuh. Khuf namanya. Cari aja tuh. Di Google juga ada. Jadi tahu sepatu bayi? Tahu sepatu bayi, bawahannya ada nggak yang tebelnya tuh? Ada nggak? Hah? Ada? Nggak ada, tipis. Nah, mujah kayak begitu bawahannya. Nggak ada itu ganjal bawahnya. Jadi kita harus pahami, dia bukan sepatu. Bukan sepatu. Jadi kayak sepatu, tapi bukan sepatu. Kayak kaos kaki, masalahnya dari kulit. Begitu. Itu namanya khuf. Karena ini yang ada di daerah yang dingin. Jadi supaya kita bisa pahami begitu. Dia bukan sepatu yang kayak kita punya. Bukan, itu bukan mujah. Bukan khuf, itu begitu. Itu lain. Begitu, bukan khuf yang dimaksud. Jadi makanya karena itu saya harus contohin, inilah mujah. Nanti bakal saudara muncul pertanyaan-pertanyaan, silakan kalau pakai itu. Begitu. Tapi kalau sepatu kita nggak bisa. Sepatu kita. Begitu. Sepatu abri aja nggak bisa. Sebab bawahannya ada haknya, karena
ini kalau mujah itu kalau sujud kakinya tetap dilipat. Kakinya bisa dilipat. Kalau sepatu itu kira-kira kakinya bisa lipat enggak? Salatnya enggak sah. Maka ada aturan. Inilah yang kemudian kita bakal bedah. Yang enak pakai contoh lah. Kurang lebih itu akan lebih mudah. Ini loh begitu. Jadi ngajarinnya enak. Kitanya, maafin itu. Kurang lebih gitu. Gitu. Iya baik Bapak, mangga. Kenapa tuh? Ada perban. Jadi kalau berbicara mujah dan perban jadi begini, itu berbicara aturan wudhu yang kemarin. Di antara syarat-syarat sah wudhu, dari banyak syarat, salah satunya adalah adamul mani', tidak ada yang menghalang-halangi antara air sampai ke anggota wudhu. Bila mana di dalam wudhu ada penghalang semacam cat umpamanya, maka wudhunya tidak sah kalau kemudian cat ini tidak dihilangkan. Contoh, kita hari Minggu kemarin ngecat rumah kita karena banjir, lalu kemudian kita udah bersihin, ternyata hari ini Selasa pas tangannya diginiin ada catnya, pastikan wudhu kita nggak sah, sholat kita tidak sah. Ini bagaimana agar supaya sah? Maka otomatis harus dibuang dulu, sehingga kita kudu kodok tuh sholat kita berapa hari yang ada cat ini sampai yang ketutup cat kena air. Bagaimana dengan perban? Maka kita lihat di mana posisi perban, apakah masuk air ke kulit ataukah tidak. Kalau tidak, maka dalam wudhu di antara fardu wudhu tertib. Tertib itu artinya tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum beres benar-benar anggota sebelumnya. Contoh, kita ada perban di tangan kiri atau di tangan tangan kiri dah ada perban segini. Maka kita kudu wudhu, wajah kudu kemudian dibasuh, lalu tangan kanan, tangan kiri yang nggak ada perbannya kudu kenain air, yang nggak ada perbannya dibasuh, karena tangan kudu basuh sampai siku. Karena ada perbannya tidak bisa air ini nembus ke kulit, maka nggak boleh kita pindah kepala. Karena wudhu wajib tertib. Tertib itu nggak boleh pindah ke kepala sebelum tangan beres. Itu tertib. Maka sehingga dielap dulu tayamum. Maka tayamum itu ada 3 fungsi. 1, pengganti wudhu bila nggak ada air. 2, pengganti mandi bila nggak ada air mandi junub. 3, pengganti anggota mandi atau anggota wudhu yang ada lukanya. Nah inilah salah satunya kita ada lukanya. Maka setelah ini kita sekak dulu, ambil debu, tangannya diusapin begini di debu, di hatinya aku niat tayamum sebagai pengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Fardu karena Allah Ta'ala. Usap dah nih wajah, terus usap lagi tangan, tepuk lagi, tapi jangan yang bekas yang tadi, mustakmal. Ambil yang lain, usap tangan sampai sini, tangan sampai sini. Udah begitu lanjutin kemudian pala, telinga, kaki, maka sholatnya sah. Yang paling cakep bila kemudian luka tuh adanya di kaki. Kalau lukanya di kaki enak, tayamum dulu jadi baru wudhu begitu. Kalau di kaki percis kayak mandi junub begitu. Kalau mandi junub karena tangan ini ada lukanya, kan yang luka tangan, si Emen kan sehat, Emen. Tahu Emen nggak? Tidur, ini mandi, maka tayamum dulu baru mandi. Percis orang yang lukanya di kaki, setelah kita wudhu atau tayamum dulu, habis telinga itu, habis tayamum karena mengganti yang lukanya, baru siram kaki. Itu caranya, baru sholatnya akan sadanya. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Begitu.
Baik, siap. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya Pak Yadi suka melakukan merusak sepatu ini, terutama kalau naik kereta api malam yang berangkatnya jam 7 malam ke Surabaya lebih kurang 10 jam. Itu kan kalau subuh sudah jelas kita kan agak sulit. Nah, jadi saya suka pakai usaha sepatu. Jadi tetap yang lainnya pakai karena ada keran gitu. Jadi saya sebenarnya udah praktekkan ini. Sepatunya aja. Jadi semuanya biasa punya sepatu saya usap. Cuma pengerjaan usapnya nggak sampai bawah. Atasnya aja. Kalau dikatakan memakai sepatu antri, enggak juga. Tapi kaos kaki itu menutup mata kaki, kaos kaki. Pengertian saya, kalau saya tidak lepas sepatu, kebetulan nggak pakai sandal, itu akan kotor lagi saya tempat duduk ke kereta api. Sehingga saya ijtihad. Udah saya pikir dulu saya juga pernah mendengar yang disampaikan Ustaz. Usaha sepatu itu dibolehkan, tapi tidak sedetail ini. Bagus sekali Ustaz penjelasannya detail. Jadi saya berkeyakinan daripada subuh saya nanti terawat karena akan sampainya jam 8 atau setengah 9 pagi. Jadi subuhnya itu saya lakukan seperti itu dengan keyakinan ini situasi yang tidak memungkinkan kalau kita ini, karena maklumlah kalau di kereta api itu ya, itu kalau kita lepas sepatu kadang-kadang tidak seperti di kamar mandi kita, kan agak beda gitu. Nah itu yang kita jaga, jangan sampai ada kotoran-kotoran yang membatalkan. Jadi saya sering lakukan gitu juga. Cuman pemahaman detail ini bagus hari ini. Ya, jadi agak ekstra hati-hati lah di dalam. Ya, gitu. Iya, rada mirip dengan bapak kita yang tadi. Jadi bukan sepatu seperti kita. Nantilah itu yang disebut khuf. Namun saya harus sampaikan kepada bapak kita yang mulia, bila kasus seperti itu terjadi lagi di kereta api dan kondisi yang darurat itu, yang disuruh oleh agama adalah sholat menghormati waktu namanya Pak. Sholatnya namanya menghormati waktu, istilahnya dalam agama. Artinya bapak sholat subuh aja. Kalau wudhu amat sangat sulit pada bapak umpamannya, karena kotor dan seterusnya, tayamum juga tidak mungkin, begitu. Atau wudhu memungkinkan lalu sholatnya nggak mungkin juga, karena sholat kudu menghadap kiblat, sholat tuh kudu sholatnya diri, tidak duduk. Apalagi kita menghadap Surabaya, otomatis sholatnya menghadap timur, itu nggak sah, nggak ada ajarannya. Jadi bagaimana tuh? Yang diajarkan oleh Nabi namanya sholat menghormati waktu. Jadi bapak kita yang mulia, sholat aja subuh itu sebisa bapak, begitu. Umpamanya ini adalah kursi kereta, begitu. Sholat aja biasa subuh. Saya seperti subuh, 2 rakaat dan seterusnya dah. Allahu Akbar, ruku sujud, salam. Nanti sesudah turun, ada kesempatan dengan lengkap itu diulang. Walaupun udah jam 9 Bapak. Walaupun jam 9 mau dohor silakan. Begitu, enggak mesti habis turun langsung nyari masjid. Enggak, mau sarapan dulu baik. Saya dohor aja dan mengulangnya. Ini namanya mengulang. Untuk apa tuh tadi di kereta itu kudu sholat seperti itu? Namanya supaya waktu sholat tidak lepas daripada sholat. Tapi semampu kita. Tujuannya semampu kita. Mohon maaf, andai kereta ini tidak nyampe ke tujuan dengan selamat, mohon maaf, lalu kecelakaan kita mati, maka matinya husnul khotimah, udah sholat semampu kita. Itu percis kayak di pesawat, percis. Jadi begitu. Kalau ngalamin kayak begitu, namanya sholat menghormati waktu. Jadi menghormati waktu nanti wajib diulang. Walaupun jam 9, walaupun jam 10, walaupun dohor, nanti diulang manakala kita sudah terpenuhi persyaratan. Bahasa mudahnya,
inilah yang saya bisa. Dalam keadaan agama itu, dalam kaidah hukumnya, al-maisur la yasqutu bil maksur. Yang bisa enggak langsung otomatis hilang dengan adanya yang sulit. Sebisa kita aja dulu, nanti udah turun, diulang sesempurna mungkin. Aturannya sedemikian. Bapak sholatnya udah cakep, nanti diulang aja. Tapi kalau ngomongin ngusap ini, bukan sepatu kita. Seperti tadi bapak kita juga yang nanya tadi. Karena beda. Dia memang ada aturan. Nanti saya akan ajarkan sesempurna mungkin cara ngusapnya. Karena yang enak harus pakai contoh. Sepatu kita itu umumnya semuanya di bawah mata kaki. Dan itu nggak bisa. Yang kedua, sepatu kita bawahnya ada haknya istilahnya. Sebetulnya bukan hak. Karena hak tuh yang muncul begini nih. Ada lapisan bawah yang kayu ini yang keras ini. Kalau mujah itu nggak ada. Percis kayak kaos kaki, cuman bedanya kulit aja lah. Kulit. Paling pakai resletingnya aja doang. Itu begitu. Jadi ada resletingnya di sampingnya. Itu begitu. Enak. Kalau saudara bawa, nanti sekarang medianya mudah, beli aja. Mujah. Itu kulit. Kalau bukan kulit nggak bisa juga. Begitu. Ini nanti supaya kita bisa pahami. Boleh nanti kita sholat kayak begitu. Kalau dalam bepergian jauh 3 hari 3 malam, dalam di rumah sehari semalam. Nanti di depan hadisnya. Sekali lagi pertemuan, saya nggak mau habisin walaupun kurang terpakai di kita begitu. Tapi karena ilmu Rasulullah penting untuk menjadi wawasan keilmuan kita, dan kita asik dengan membaca kalam-kalamnya Nabi karena penting bagi kita. Jadi sehingga saya nggak mau kebut-kebut walaupun kajian ini mohon maaf kurang terpakai lah, kurang lebih begitu. Tapi ilmu kita nggak boleh, harus cinta sama ilmu, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Sudah baik. Iya, mengulang itu bahasa Arabnya iadah. Mengulang itu bahasa Arabnya iadah. Tanpa perlu disebut, salat aja. Sholli fardhu barokaatin atau subuh sholli fardhu subi, normal aja salatnya. Begitu, mengulang itu. Begitu. Dan enggak mesti harus buru-buru. Karena kita bukan karena unsur kesengajaan. Begitu. Begitu. Itu tindakannya udah cakep. Tinggal ditambah i'adah aja. Bapak, itu udah mulia sekali itu. Kurang lebih demikian. Wallah alam. Sudah baik. Doa.